Halo semuanya, saya adalah salah satu dari jutaan manusia di dunia ini yang makan masih buka mulut. Nah, langsung saja. Di sini Ana mau membahas tentang kuliner sejuta umat, yaitu bubur ayam. Siapa di sini tidak tahu bubur ayam? Kalau misalnya tidak ada yang tahu, boleh langsung ke rumah sakit terdekat di kotanya, langsung menjual ginjal karena kenapa? Lambungnya tidak asik untuk diajak makan pagi-pagi. Kalau misalnya di luar sana ada yang bilang, tidak selera, saya tidak level, saya makan bubur ayam pagi-pagi. Saya makan roti, makan sandwich, apa. Berarti ente yang tidak pernah bangun pagi, ente yang kebangunan siang terus. Makanya ente tidak pernah makan bubur ayam toh. Jangan sok-sok level Anda lebih tinggi daripada bubur ayam. Setan. Terlepas dari itu, yang saya mau bahas di sini bukan tentang bubur ayamnya, tapi pelanggan-pelanggan yang membeli bubur ayam ini. Karena kenapa? So sakit kepalaku ini. Lagi rame ini sudah. Bukan lagi rame, ini yang sangat meresahkan saya sekali ini kalau mau beli bubur ayam. Yaitu adanya komunitas-komunitas bubur ayam diaduk dan tidak diaduk. Maksudnya, buat apa diperdebatkan ini masalah bubur ayam diaduk dan tidak diaduk? Walaupun saya tim bubur diaduk, kalau saya makan bubur ayam saya aduk. Tapi saya tidak peduli. Saya makan seperti biasa, saya tidak ada saya mempermasalahkan diaduk dan tidak diaduk. Menurutku kalau kayak masalah bubur diaduk tidak diaduk ini tidak perlu dipermasalahkan. Sekarang saya mau tanya, tim bubur diaduk ada, tim bubur diaduk tidak ada. Tim yang beli mana? Penjual bubur pasti bingung, kenapa bubur saya menjadi abu gosok? Penjual bubur tidak peduli Anda mau tim bubur diaduk, mau tidak diaduk, penjual bubur tidak peduli. Yang penting dia punya bubur laku. Tidak ada dia peduli mau. Ayo teman-teman, saya berharap kalian membeli bubur saya dengan diaduk. Tidak ada, yang penting jualannya laku. Karena kenapa? Dia berharap jualannya laku supaya keluarganya di rumah bisa makan. Dia tidak peduli kita baku banting di depan gerobaknya, baku bantah masalah diaduk dan tidak diaduk. Dia tidak peduli, yang penting laku. Dia hanya butuh pundi-pundi uang untuk dikasih ke keluarganya. Yang penting laris dia punya bubur ayam. So senang dia. Soalnya begini, saya sudah pengalaman ini. Ini sudah dari lalu. Ini kejadian sudah pernah lalu. Jadi saya sempat makan bubur ayam. Ada bubur ayam enak di Dewi Sartika. Pasti orang tahu itu. Saya sementara makan bubur ayam, tiba-tiba kayaknya bukan anak sekolahan ini. Ada dua laki-laki, orang kuliah kayaknya, makan bubur ayam, baku debat dorang. Kok makan diaduk pekapur aja jo. Yang aduk juga protes. Lebih nikmat begini bro. Saya sebagai pelanggan yang makan terganggu. Kayak saya mau banting itu bubur ayam. Lebih saya makan nasi goreng. Maksudku, saya tidak peduli kamu orang mau baku debat makan diaduk dan tidak diaduk. Itu urusannya kamu orang. Yang penting saya enak makan. Kalau mau berdebat nanti habis makan kamu orang di situ, biar mau pulang kamu orang baku debat di jalan, atau mungkin sampai akhirat kamu orang baku debat, itu tidak masalah. Saya tidak peduli. Yang penting saya nyaman makan. Tidak perlu diributkan sementara makan. Kepuraca. Makan lebih enak diaduk. Saya tidak peduli. Yang penting saya kenyang. Kalau baku debat, nanti di jalan saya pulang ke rumah baru baku debat. Oke? Terus ada yang lebih parah ini. Ini malah baru-baru terjadi nih. Lokasi bubur ayam tetap di Dewi Sartika. Cuma beda tempatnya. Tapi kalau ada yang rame, cari yang sepi. Tapi biar sepi enak juga. Yang paling parah ini barusan ini, kayaknya awal-awal November. Jadi saya ini datang beli mau makan, cuma sudah ada yang antri di luar. Kayaknya pacaran ini atau tidak, kakak adik atau bagaimana. Jadi saya antri tuh di belakangnya, antri. Pesan dia. Nah mas ini baru, kan dia pesan 2 bungkus. Dia baru masih baru bangun 1 bungkus. So baku debat dorang 2 di situ. Ini laki-laki dan perempuan ini.
Kalau nanti di kos, ya sudah langsung campur saja. DP laki-laki babanta, jangan kasih pisah dulu. Hei, masnya saja bingung, masnya sampai tak kancing melihat perdebatan kalian. Baru tiba-tiba dia punya hari merajuk. Langsung pulang. Baru laki-lakinya langsung bilang, mas, tunggu mas, saya balik dulu. Masnya pun bingung, apalagi saya yang di belakang. Yang Mbak Antri pasti bingung, kenapa masalah perdebatan dibungkus, diaduk dan tidak diaduk, tidak jadi membeli buburnya. Hei, satu pasang. Ini tukang bubur ayam ini bukan sutradara. Kalau mau syuting film genre romantis, silakan ke stasiun-stasiun TV di sana, kayak SCTV apa. Tidak perlu berlaku romantis di depan penjual bubur ayam. Karena kenapa? Saya tukang bubur ayam bingung. Oke? Terus kalau di luar sana ada yang bilang, tapi kan makan bubur ayam tidak diaduk kan lebih rapi. Ya, saya tidak peduli. Kecuali dengan cara kita memakan bubur ayam tidak diaduk bisa menghilangkan COVID-19, itu boleh. Nanti di kamu orang basuara di luar, ayo semuanya kita memakan bubur ayam tidak diaduk. Baru tiba-tiba COVID begini, oke, saya pamit. Nah itu boleh. Terus kalau misalnya ada lagi basuara di luar sana, Mbak bilang, tapi lebih nikmat makan bubur ayam diaduk. Walaupun saya bagian dari tim bubur ayam diaduk, saya tidak peduli. Kecuali dengan adanya cara makan bubur ayam diaduk bisa menurunkan angka kemiskinan di negara ini menjadi 0. Nah itu boleh. Boleh dikasih masuk ke perda masing-masing daerah. Supaya untuk menghilangkan betul-betul ini angka kemiskinan di setiap daerah. Kalau itu boleh. Ayolah, tidak perlu sebenarnya didebat-debatkan masalah-masalah begini. Ini cuma masalah-masalah kecil, apalagi di IG itu saya lihat. Orang mau bikin meme, tim bubur diaduk mana? Di komentar saya lihat, kayak mau tabelah IG. Di komentar bakal masalah diaduk dan tidak diaduk. Maksudku tidak perlu dimasalahkan. Ini kan masalah selera sebenarnya. Masalah selera masing-masing. Kan semua orang punya cara masing-masing untuk memakan bubur ayam yang enak ini tuh. Tidak perlu didebatkan. Kecuali yang jadi masalah kalau misalnya saya tiba-tiba datang ke kantor gubernur, kantor wali kota, lapangan Fatulemo. Tiba-tiba saya pakai tuh bateria. Ayo semua kumpulkan aku 10 tim bubur diaduk dan 10 tim bubur tidak diaduk. Akan keguncangkan penjual bubur ayam di dunia ini. Yang ada saya dikeroyok. Karena kenapa? Dikira saya mau bahambur penjual bubur ayam di kota ini. Sudah pasti dikeroyok saya. Bikin video. Ya Allah. Terus? Sudah. Sama penutupan, makanya so azan tadi. Terus lah. Kasihan. Lantaran sudah bahas-bahas bubur ayam begini, so lapar ana. Padahal ini malam. Di mana penjual bubur malam? La. Jadi begini saya, sekian dari episode ini. Saya berharap teruntuk semua manusia di muka bumi ini. Ayo kita kasih laku mas-mas penjual bubur ayam punya jualan. Kita kasih laku karena mereka butuhkan itu laris manisnya orang punya bubur. Mereka tidak peduli kita baku debat apa tuh. Terus kecuali ada penjual bubur tak tulis di gerobaknya penjual bubur ayam. Tapi pas kita beli dia kasih bubur bayi Promina. Nah itu layak dikeroyok itu. Itu layak dikeroyok penjual bubur begitu. Karena kenapa? Dia prank kita. Di saat kita lapar dia prank. Langsung lemparkan motor saja itu gerobaknya. Kalau begitu, oke? Saya rasa cukup episode kali ini. Lapar betul saya Besok kayaknya makan bubur ayam saya ini. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya.